إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitadu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik dalam bahasan masih di Istighalu al-amil anil ma'mul. Istighalnya amil dari ma'mul. Ini adalah di bait terakhir di pembahasan istighol, ya, di bait ke-266. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Ya, kita tulis dulu. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka'ulqatin binafsil ismi al-waqi'i. Kemudian ulqatun kita jadikan mubtada'nya. Mubtada', kemudian hasilatun na'at. Mubtada', hasilatun na'at. Bitabi'i, ya, jar majrur, ya, muta'alliq dengan hasilah. Kemudian ka ulqatin adalah khobarnya, khobar. Kemudian binafsi na'at, alism mudhaf ilaih, al-waqi' na'at dari ism. Taib. Ulqatun hasilatun bitabi, ini adalah ka ulqatin binafsil ismi al-waqi. Jadi hubungannya, ulqah itu hubungan antara amil zahir, ya, hubungan antara amil zahir dengan isim sabik, ya, dengan isim sabik yang terjadi, ya, dengan perantara tabi, bitabi, ya. Jadi fi'il ini, ya, ini terhubung, ya. Fi'il terhubung dengan isim sabik. Isim sabik kan yang mendahului apa? Fi'il. Fi'il terhubung dengan isim sabik dengan dalam perantara tabi, dihukumi sama ka'ul qatin sebagaimana hubungan bin nafsil ism al-waqi. Dengan apa? Sebagaimana ya, dihukumi sama dengan hubungan yang terjadi antara amil yaitu fi'il dengan isim sabik melalui perantara sababi, ya. Sababi itu isim yang menjadi ma'mul dari fi'il. Baik. Ini kita lihat contohnya biar lebih jelas. Jadi si fi'il ini terhubung dengan isim sabik. Ini ada yang melalui perantara tabi, ada yang tidak lewat tabi tapi lewat isim yang menjadi ma'mulnya si fi'il. Nah, ini hukumnya sama saja, ya. Artinya sama, ya, nanti diberlakukan dengan hukum-hukum yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu rincian-rincian hukum yang ada, wajib, kemudian wajib nasab dan seterusnya, wajib rofa, ya.
Maka telah lewat bahasanya tidak ada beda di bab ini antara kalau fiilnya bersambung langsung ya dengan domir atau ada infisal. Ini sebelumnya ya dengan huruf jar. Jadi contoh ini bahas masih yang sebelumnya, bukan bait ini belum. Tapi yang sebelumnya kan ada yang bersambung langsung, itu contohnya apa? Zaitun darabtuhu. Zaitun darabtuhu. Nah, fiil daraba, darabtu bersambung langsung dengan ha. Enggak ada bedanya, sama dengan apa? Zaitan, apa nih zaitan nih? Ya, zaitan kani istighol ya. Istighol. Zaitan marartu bihi. Tadi zaitan darabtuhu sama dengan zaitan marartu bihi. Nah, marartu nyambung dengan alha, yaitu dengan apa? Perantara huruf jar. Nah, sekarang di bait ini, ya, perhatikan di bait ini, mulamasah dengan tabi, sebagaimana mulamasah dengan sababi. Ya. Ada namanya tabi, ada namanya sababi. Maknanya adalah jika ada fiil beramal pada ajnabi, kemudian diikuti dengan tabi, yang tabi ini mengandung domir kepada isim sabik, ya, berupa isim sifat misalnya, berupa sifat ya, tabi sifat, ya, atau bayan, atau dengan wawu khusus, maka sama sebagaimana kalau fiil tadi langsung mengenai sababi. Contoh yang mengenai sababi ini kita ya, ada namanya sababi ya, atau ajnabi atau ajnabi itu ajnabi diikuti tabi ya, diikuti apa? Tabi. Kita lihat contoh ya, misalnya Zaitan darabtu akhahu. Zaitan darabtu akhahu. Nah, ini kita lihat darabtu akhahu, ya, berarti Zaid ini darabtu terhubung dengan Zaid langsung kepada ini, ya, sababi akho, ya, akhahu. Atau contoh yang lain, ya, Zaitan darabtu gulamahu. Zaitan darabtu gulamahu. Sama ya, gulama. Kemudian ada contoh yang lain, Zaitan darabtu amra, ya. Zaitan darabtu abahu. Misalnya. Zaitan, ini contoh-contoh, nanti kita lihat perbedaannya. Zaitan darabtu abahu. Ya. Ini namanya mulabasah bisa babi. Contohnya ini sababin ya. Ini kita lihat kata akhun, gulam, aba, ini adalah sababi. Namanya apa? Sababi. Sababi ya. Kemudian sababi ini ada domirnya kembali kemana? Domirnya kembali ke Zaid kan, isim sabik.
Nah, ini sudah pernah dibahas ya. Ini punya hukum sama. Nah, kemudian sekarang jadi ketika ini Zaid itu punya hubungan sama apa? Akhun ya. Akhun punya hubungan sama Zaid kan, saudaranya. Ini anaknya atau budaknya. Ini bapaknya. Jadi isim sabab ini dia apa? Langsung terhubung dengan isim sabik Zaid tadi. Nah, ada hubungan. Nah, sekarang ada bentuk kalimat yang tidak berhubungan langsung, ya, tidak berhubungan langsung. Ya, namanya ajnabi nanti. Ya, namanya apa? Ajnabi. Ya, kita lihat ya, yang ajnabi. Misalnya tadi akhohu, ya. Zaidan darabtu Amron wa akhohu. Ini pakai apa? Wawu atof. Zaidan darabtu Amron Amron adalah wa dan saudaranya wa akhuhu. Ya, wa akhuhu. Ya. Lihat di sini yang terkena adalah ini makmulnya doroba apa? Amron. Amron nggak berhubungan langsung dengan Zaid. Beda dengan ini akhu. Ya. Kemudian contoh yang lain, yang gulam, rajulan Zaidan darabtu gulamahu. Ya. Ini kalau contoh yang beramal pada ajnabi, Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Aslinya Zaidan darabtu gulamahu, sekarang rajulan. Zaidan ya, darabtu rajulan yuhibbuhu. Lihat di sini rojul. Rojul itu nggak berhubungan langsung dengan Zaid, karena domirnya ini, ya, diberi naatnya. Ini ajnabi, ya, tapi diberi di sini naat yang terhubung ada domir kembali ke Zaid. Ini juga kembali ke Zaid isim sabik. Contoh yang abahu, Zaidun darabtu abahu. Ini atof bayan ya, contohnya atof bayan. Zaidan ini yang ketiga ini. Zaidan darabtu Amron abahu. Lihat di sini Amron, ya. Yang kita garis bawah biru ini apa? Ajnabi ya. Ya. Jadi itu tidak berhubungan langsung dengan Zaid. Nah, ini Amron nggak berhubungan langsung dengan Zaid. Rajulan tidak berhubungan langsung dengan Zaid isim sabik.
Amron tidak berhubungan langsung. Beda dengan ini. Akho, saudaranya Zaid, budaknya Zaid, anak Zaid, bapaknya Zaid, enggak langsung berhubungan. Ini enggak, tapi hukumnya sama. Dihukumi sama. Dihukumi sama. Nah, ini tadi ada yang bentuknya ini kan tabi ya, tadi sebelum tabi. Ini sifat nih yang ini. Yang ini sifah. Naktun. Kalau wa akhahu ini apa? Atof. Ma'tufun bil wawi. Ma'tufun bil wawi khusus. Khosotan. Jadi kan tabi, ma'tuf tabi ya, tabi. Ini atof bayan atau badal ya. Atof bayan. Nah ini tabinya itu mana? Ini tadi tabi. Nih. Akho tabi, yuhibu tabi, aba tabi. Nih. Dengan dihubungkan dengan tabi. Sehingga ajnabi jika apa? Ajnabi kemudian diikuti dengan tabi yang mengandung dhamir ke isim sabik, maka diberlakukan hukumnya sama dengan yang sababi. Ini ajnabi diikuti tabi mengandung dhamir alha kembali ke isim sabik. Tiga ini sama dengan yang langsung ketemu sababi. Fi'ilnya langsung ketemu sababi tadi. Baik. Jadi hukumnya bagaimana? Ya sama, tinggal dilihat ini kaidah-kaidah di rincian ya, apakah wajib nasab dan seterusnya. Baik, demikian berkaitan dengan pembahasan fiil ya yang terhubung dengan ajnabi, beramal pada ajnabi yang diikuti oleh tabi yang mengandung dhamir kepada isim sabik. Dengan demikian telah selesai pembahasan tentang istighol. Maka selanjutnya kita bahas tentang macam-macam fiil, ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.